Oke, I can see it. Ya, bisa terlihat cukup jelas. Ini saya mulai, Sir. Apa tunggu yang ke Andi dulu ya? Ya, Andi tadi kalau Andi info komisioner dia on duty, jadi mungkin kalau itu bisa disambi. Tapi kalau misalnya belum tahu. Nah, kalau dari Brigit sendiri gimana kelompoknya? Ada informasi nggak tadi sebelumnya? Tadi sih Kak Andi bilang bisa mungkin join, cuman nggak nggak presentasiin. Jadi saya sering presentasi. Oh gitu. Heeh. Ya, nggak apa-apa dimulai. Cuman dia bilang bisa join sih. Nanti bisa apa saling menambahkan gitu untuk materinya bisa saling menambahkan. Oke. Jadi saya mulai aja nggak apa-apa, Sir? Nggak ada temennya. Ya karena belum terlihat ini. Gimana nih? Do you want to Udah, Sir. wait for how many minutes? Kita mau Saya nunggu nggak bisa ini pastiin berapa juga sih, lama? Sir. Iya, makanya nggak bisa dipastikan. Oke, atau nggak apa-apa, dimulai nanti kalau misalkan temannya ada yang datang, itu mungkin bisa menambahkan, gitu ya, bentuknya additional information related to your presentation. Itu mungkin gitu ya. Boleh, Sir. Ya, oke, nggak apa-apa, gitu dulu mungkin, Brigit. Ini Ya udah, mulai aja ya, materinya Sir. sudah berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, ada 6 slide ini. 5 lah kontennya ya, kurang lebih. Cepet sih, Sir. Ini gampang masalah materinya. Sederhana. Ya, ya, silakan. Mm-mm. Oke, saya mulai ya. Selamat malam semua teman-teman. Kita dari kelompok 2 mau share tentang punctuation. Jadi pertama-tama Bisa di zoom apa itu itu? mungkin, Brigit. Saya nggak bisa Sir, dari tadi Slide, nge-zoom. slide-nya di klik F5 aja coba. Jadi dia lebih besar. Saya nggak bisa. Di saya tuh F5-nya nggak bisa Sir dari tadi. Oh gitu. Saya Ya udah udah kalau nggak bisa nggak ngekes-ngekes apa-apa. ya. Oke. Nggak apa-apa ya Sir. Ya, maybe you can use also English and Indonesia ya, campur-campur. It's okay. Oke, Sar. Jadi, what is the punctuation? Punctuation sebenarnya adalah proses penggunaan tanda atau simbol yang berfungsi untuk mengubah kumpulan kata menjadi tulisan yang logis dan terstruktur agar dapat dibaca dan dipahami banyak orang. Mungkin teman-teman bisa digunainnya tuh dalam apa ya, nulis esai, nulis cerita, nulis apapun yang berkaitan dengan penulisan sesuatu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, punctuation menjadi penekanan dari kalimat yang diucapkan seseorang dan bisa kita dengar dari intonasi pembicara. Tetapi, kayak tadi yang dibilang, jika diubah ke dalam sebuah tulisan, disinilah punctuation berfungsi. Perannya sama dengan intonasi, yaitu memberikan penekanan dalam sebuah tulisan agar dapat membantu pembaca mengerti maksud dari tulisan penulis. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya kita nulis nih kayak gini aja nih, nggak mungkin kita nggak pakai tanda baca atau punctuation itu sendiri. Jadi pasti kita nulis itu pakai tanda baca, nggak mungkin lurus-lurus aja. Nah, yang selanjutnya eh, macam-macam tanda baca dalam bahasa Inggris itu ada period, itu tanda titik. Period ditandai dengan tanda titik. eh, ya, period juga memiliki sebutan lain yaitu full stop. Jika terdapat kalimat dengan period, maka kalimat tersebut merupakan kalimat penuh atau kalimat yang lengkap dan deklaratif. Jadi emang biasanya kalau menurut saya sih titik itu emang kayak menyelesaikan kalimat itu sendiri sih, Sir dan teman-teman. Yang kedua adalah question marks atau tanda tanya. Question mark yang ditandai dengan tanda tanya. Tanda itu punctuation ini berfungsi untuk memberikan penekanan bahwa kalimat yang ditulis adalah sebuah kalimat pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau nulis kalimat tanya kan nggak mungkin ya nggak pakai kalimat tanya atau lurus-lurus aja. Jadi kalau misalnya emang kalimat itu menandakan kalimat pertanyaan, jadi pasti teman-teman harus pakai tanda tanya atau question marks di akhir kalimat. Yang ketiga ada exclamation marks. Itu biasanya tanda seru. Itu biasanya digunakan sebagai tanda akhir kalimat.
Exclamation mark digunakan untuk menunjukkan adanya penekanan yang kuat dalam kalimat tersebut. Biasanya digunakan dalam tulisan yang bentuknya informal. Eh, Menurut saya sih biasanya exclamation mark ini atau tanda seru itu digunakan di akhir dalam kalimat perintah. Biasanya sih kayak gitu. Nah, yang keempat, koma. Koma punctuation ini tidak bisa diletakkan di akhir kalimat. Fungsi dari koma itu sendiri adalah sebagai tanda jeda untuk pembaca. Biasanya digunakan untuk kata-kata yang membentuk daftar atau list dan memisah frasa ataupun klausa. Jadi kalau misalnya koma itu kayak ada kalimat lanjutan gitu. Jadi mungkin nggak full stop. Jadi berhenti sebentar, baru lanjut kalimat berikutnya itu biasanya pakai koma. Kayak gitu. Yang kelima ada colons atau titik dua. Colons digunakan untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa ada keterangan lebih lanjut dari yang sudah ditulis sebelumnya. Keterangan tersebut dapat berupa list atau bisa juga hanya sebuah klausa independen. Biasanya kita kalau mau nulis misalnya sesuatu ada misalnya listnya ada 5, biasanya sebelum sebelum masuk ke 1, 2, 3, 4, 5 biasanya kita kan pakai colons ya. Eh, Kayak gitu. Nah, semicolons. Ada juga semicolons yaitu ada titik sama komanya gitu. Jadi beda dari colons. Kalau yang colons kan titik dua, ini titik bawahnya tuh ada kayak koma gitu. Semicolon berfungsi untuk membuat jeda pada dua kalimat independen yang berbeda dengan tujuan untuk menghubungkan ide dari kedua kalimat tersebut. Penggunaan semicolons ini digunakan untuk membuat jeda lebih dramatis. Biasanya sih kalau saya sih jarang ya saya pakai ini. Biasanya itu digunakan ya ini nih untuk menggabungkan dua kalimat. Nah, yang ketujuh itu ada das atau apa nih, tanda hubung. Das biasanya digunakan untuk penekanan jeda yang cukup lama. Biasanya kalimatnya dibuat lebih dramatis. Das juga biasanya digunakan untuk menyatakan rentang dalam numerik. Saya sih biasanya kurang kurang memakai ini sering ya, Sir. Biasanya mungkin di buku-buku cerita atau gimana biasanya ada nih tanda ini. Yang ke-8 itu hyphen atau tanda penghubung. Dari bentuknya dash dan hyphen memiliki kemiripan, tapi jika diperhatikan, dash punya garis yang lebih panjang, sementara hyphen lebih pendek. Fungsi dari hyphen adalah untuk menyambungkan kata atau memecah kata menjadi bagian-bagian kecil. Biasanya ini dipakai, nah kayak gini nih. Mungkin untuk pengulangan kata, biasanya dipakainya hyphen kayak gini nih. Nah itu. Yang ke-9 atau ada brackets. Brackets atau square ditandai dengan tanda yang kayak begini nih. Menunjukkan informasi kepada pembaca yang tidak disampaikan secara eksplisit, misalnya seperti penjelasan teknis atau memperjelas subjek yang sedang dibahas. Biasanya penggunaan square brackets ini ditemukan pada artikel atau tulisan-tulisan non-fiction. Nah, yang ke-10 ada parenthesis, ditandai dengan tanda buka kurung tutup kurung ya, kalau kita biasanya sebut sih. Nah, kayak gini nih. Kalian pasti sadar ya, dari awal saya memakai tanda ini untuk memperjelas bentuk dari tanda yang dibahas. Yang ke-11, quotation marks. Quotation marks ditandai dengan tanda kutip. Seperti nama dari punctuation ini, quotation marks berfungsi untuk memberitahu pembaca bahwa kalimat tersebut merupakan kutipan. Jadi kalau misalnya kita biasa ngutip-ngutip dari misalnya tulisan dari mana, biasa kita pakai quotation marks untuk menunjukkan kalau itu sebuah kutipan. Yang terakhir ada apostrophe. Apostrophe ditandai dengan tanda kutip atas tapi satu doang. Punctuation ini memiliki dua fungsi dengan tujuan yang berbeda. Pertama, apostrophe dapat digunakan untuk menyingkat dan menghubungkan dua kata yang terhubung. Kedua, punctuation ini dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah kepemilikan. Biasanya kalau kita nulis you are tapi disingkat kan biasanya you baru apostrophe re, misalnya kayak gitu. Nah, berikut ini sebenarnya ada videonya gitu, Sir. Ntar saya tayangin sebentar. Kedengaran nggak, Sir? Belum. Ini linknya. Iya, ini link yang tadi. Belum kedengaran ya, Sir? Udah sih.
cuman nggak Oh, udah. Punctuation. The English language has a system of symbols and signs known as punctuation. So why do we need punctuation? Punctuation shows us how to structure sentences and how each sentence should be read. Full stop. Sebenarnya ini penjelasan yang tadi lagi sih, Sir. Sebenarnya ini nggak terlalu penting. Udah sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Gitu aja sih, Sir. Itu tadi videonya memang keseluruhannya dibahas lagi satu-satu. Okay, thank you for the presentation, Brigit. Okay, maybe the link you can share to your friends, and then maybe they can also repeat or review for the video. Okay, maybe sir. now for the audience, you can give comments, questions, or any other additional information for the material given by Brigit just now. Okay, I give time for group 1. Ya. In this place also Andi ya. Mungkin Andi jika ada yang mau ditambahkan boleh, karena Andi bagian dari kelompok 2. Jadi kebetulan kelompok 1 hanya 3 nih. Ada Majid, Rani, and Rindu ya. So maybe Rani, Rindu, and Majid, you can give the feedback, the comments relate to the material given by Brigit or Group 2. Ya, silakan mungkin dari Andi dulu. Jika ada yang ditambahkan, silakan ditambahkan. Karena tadi sudah dibabat habis materinya oleh Brigit. Ya, sudah kok, Sir. Itu sudah hasil rundingan kita. Oke. Ya, jadi punctuation tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada contoh-contoh yang tadi belum dituliskan juga ya, hanya tujuan dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin dari kelompok 1 dulu, silakan. Nanti Mister akan sambung ke materi punctuation juga di sini, nggak apa-apa. Dengan buku ya, sebentar misalnya sambil ambil buku. Oke, silakan dari Majid, Rani, atau Rindu dulu ya, menanggapi materi yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya. Jadi pertanyaan pertama yang dituliskan Majid ya. Jadi ada punctuation, ada simbol. Ya. Nah, punctuation itu digunakan sebagai tanda, simbol juga sebagai tanda. Gitu. Tetapi dibedakan, punctuation lebih banyak digunakan dalam tanda baca penulisan. Nah, sedangkan simbol bisa dalam bentuk macam-macam ya. Misalnya di sini biasanya dalam logaritma, sigma ya, bentuk-bentuk programan, coding, bisa juga dalam bentuk statistik ya. Nah, ini tanda-tanda seperti ini sering digunakan. Excel juga ya. Nah, ini memang kalau dalam bentuk punctuation ini jarang ya, jarang digunakan. Ini kan tandanya seperti tanda parenthesis ya. Kalau misalnya di PowerPoint gitu, ini salah satu bentuk dari insert shapes gitu ya. Jadi kalau kita insert shape nanti kita ketemu tanda seperti ini. Gitu. Ya, yang satunya itu sama itu slash ya, tapi dalam bentuk wave gitu, gelombang. Jadi biasanya kalau kita masukin tanda itu di dalam sebuah kata, dia jadi kecoret ya. Kalau enggak jadi miring ya. Kalau miring mah
Ya ini miring kalau nggak salah ya, italic gitu. Bisa seperti itu. Nah, yang kedua tadi pertanyaan dari Rindu, apa tanda baca atau punctuation yang sering digunakan, namun banyak orang melupakan. Ya, jawabannya tadi sudah disampaikan oleh Brigit dan ditambahkan juga oleh Andi ya. Ya, memang salah satunya tanda baca titik ya. Tanda baca titik. Kenapa? Karena kalau nggak ada titik berarti kita tidak tahu kapan kalimat itu habis. Gitu. Kapan sebuah kalimat itu menjadi kalimat simple, kalimat kompleks, compound, atau compound kompleks, kan gitu. Ya, karena titiknya tidak ada, gitu. Nah, itu kita perlu menuliskan titik di situ. Sedangkan koma tadi yang disampaikan itu juga penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada koma, contoh saja misalnya kita membuat question tag. Question tag itu pasti ada koma. Misalnya, you can come to my house, can't you? Gitu. Pasti ada koma di situ ya. Atau ketika kita membuat kalimat indirect question gitu ya, indirect question atau indirect speech ya, biasanya kita ada koma di situ. He said that misalnya ya, itu bisa dipakai koma, bisa juga langsung seperti itu. Nah, jadi koma jika tidak digunakan maka tidak ada pemisah antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kalau titik tadi kan pemisah kalimat. Ya, sedangkan koma itu bisa memisahkan kata atau frase. Nah, tadi tanda tanya yang ditambahkan lagi oleh oleh Andi ya. Nah, tanda baca tadi untuk pertanyaan itu pasti kita menggunakan question mark. Nah, maka sering sekali tanda baca itu pun digunakan sebagai penyelamat. Nah, penyelamat seperti apa? Misalnya kita sering lihat di dalam headline. Ya, headline sebuah berita. Misalnya contoh kalimatnya adalah seorang pejabat berani korupsi gitu ya. Nah, tetapi ditambahkan tanda tanya. Jadi akhirnya itu bukan sebagai pernyataan, tetapi sebagai pertanyaan. Sehingga si pembuat berita itu tidak disalahkan. Nah, bayangkan jika tanda bacanya tidak jadi ditempatkan di dalam kalimat itu. Ya, maka bisa saja diadukan oleh pihak-pihak tertentu bahwa misalnya koran ini atau channel ini atau situs ini, berita ini dan sebagainya ini membuat pencemaran nama baik misalnya. Nah, jadi ketika sesuatu itu belum jelas faktanya, biasanya diberitakan dengan cara dibuat kalimat dan ditambahkan tanda tanya. Jadi bukan harus bentuknya kalimat tanya. Karena kalau kita tahu kalimat tanya pasti bentuknya jawabannya iya atau tidak. Sedangkan kalimat tanya yang lainnya ditambahkan kalimat tambahan. Ya, keterangan seperti apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, mengapa, kan gitu ya. Lalu bagaimana. Nah, tetapi kalau misalkan kita hanya membuat kalimat seperti tadi, misalnya seorang pejabat berani mencuri. Nah, itu hanya kalimat utuh. Nah, harusnya kan apakah seorang pejabat berani korupsi misalnya. Itu baru tanda tanya, sudah pasti itu kalimat tanya. Tetapi karena itu adalah sebuah headline, ya, headline news atau headline berita, maka ditambahkan hal seperti itu. Ya, nah itu yang disebut tadi contoh-contoh tanda baca, ya, punctuation yang biasanya digunakan, namun kadang bisa dilupakan, gitu. Nah, kalau seorang penulis, ya terutama kayak tadi tuh, seorang
penulis berita, jurnalis ya, atau narator gitu, itu pasti mereka tidak akan melewati satu tanda baca. Ya, karena salah tanda baca bisa salah arti dan bisa salah maksud dan responnya tadi gitu. Ya, itu yang ditambahkan dari pertanyaan Rindu, pertanyaannya bagus ya. Nah, yang pasti dalam bentuk esai ketika kita menulis sebuah paragraf, kan esai itu kan awalnya dari paragraf ya. Essays is coming from the paragraph. So when you write a paragraph, make sure that your punctuation is on that essay. Gitu ya. Jadi bentuk punctuation apa saja yang kira-kira bisa kita pakai dan memang pas sesuai dengan tanda bacanya. Ya, so back to the Brigit and Andi ya. Saya kembalikan ke Brigit dan Andi. Mungkin boleh di close jika tidak ada pertanyaan. Ini saya close nanti Zoom-nya, kita masuk Zoom kedua. Saya tambahkan materi di sini, nanti ada tambahan sedikit ya, baru nanti kita selesaikan. Oke, Brigit, Andi silakan. Di close dulu presentasinya. Ya, Brigit, Andi. Mungkin itu aja dari kelompok 2, Sir. Terima kasih atas waktunya. Brigit, ya, give big applause for group 2. Thank you, Brigit and Andi. Okay, I will close the Zoom first, and then we continue for the next session ya. Teman-teman silakan gabung join lagi di link yang sama. Oke.